Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibu, pada video kita kali ini kita akan masuk kepada muatan pembelajaran IPS pada subtema 2, pembelajaran 3 halaman 35 dan pembelajaran 4 halaman 38 dan 39. Kita masuk pada pembelajaran yang ketiga sebelah sini dahulu, yaitu PB 3 halaman 35. Mari kita buka bukunya bersama. Judul materi kita yaitu tentang karakteristik geografis Indonesia pada peta. Nah, sebelum kita mengetahui apa itu peta, peta adalah gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi yang dilukiskan pada bidang datar dengan skala tertentu. Jadi peta itu gambaran sebagian atau seluruh dari permukaan bumi yang digambarkan pada bidang datar dengan skala tertentu. Bisa jadi bidang datarnya ini digambarkan pada kertas selembar, digambarkan pada banner, atau digambarkan pada papan. Jadi peta itu gambaran seluruh atau sebagian dari permukaan bumi pada bidang datar dengan skala tertentu. Skala yaitu perbandingan antara jarak sebenarnya dengan jarak pada peta yang akan kamu lukis nanti. Nah, peta itu secara garis besar ada dua macam. Yang pertama adalah peta umum, yang kedua adalah peta khusus. Peta umum yaitu peta yang menggambarkan daerah secara umum atau secara garis besar, secara kasarnya saja. Apa contoh peta umum? Yaitu peta Indonesia, peta yang menggambarkan seluruh wilayah Indonesia. Yang kedua ada lagi contoh ibu, peta benua Asia, yaitu peta yang menggambarkan seluruh negara bagian yang termasuk ke dalam benua Asia, wilayah-wilayah yang masuk ke areal benua Asia. Itu namanya peta umum. Yang kedua yaitu ada peta khusus, peta yang menggambarkan daerah secara khusus. Jadi secara khusus di sini yaitu ada hal-hal yang lebih rinci, hal-hal yang lebih spesifik yang dimiliki oleh wilayah tertentu itu. Apa contoh peta khusus? Contoh peta khusus adalah contoh kepadatan penduduk. Berarti di sini yang khusus mereka lihat adalah kepadatan penduduknya, jumlah penduduknya di suatu wilayah. Apakah di kecamatan A, kecamatan B, kecamatan D sama enggak jumlah penduduknya? Atau di suatu provinsi, apakah jumlah penduduk di Provinsi Riau sama dengan Provinsi Sumatera Barat? Itu bisa kita lihat dengan peta kepadatan penduduk. Ada lagi contohnya yaitu peta sumber daya alam. Peta sumber daya alam ini yaitu peta yang menggambarkan sumber daya alam di suatu daerah tertentu. Contohnya misalnya kita ingin mengetahui sumber daya alam yang ada di wilayah Provinsi Riau saja, atau kita ingin mengetahui sumber daya alam yang ada di Kabupaten Bengkalis saja. Nah, itu dia contoh penggunaan peta khusus. Peta khusus ini disebut juga dengan peta tematik. Jadi ada sebutan lain dari peta khusus yaitu peta tematik. Jadi kondisi atau karakteristik geografi Indonesia itu juga bisa digambarkan dalam peta umum maupun peta khusus. Inilah materi pembelajaran pada pembelajaran 3 halaman 35. Kita lanjut pada papan ibu yang sebelah sini, yaitu kita masuk pada pembelajaran 4 halaman 38 dan 39. Mari anak ibu buka bukunya halaman 38 dan 39. Judul materi kita yaitu kenampakan alam serta keragaman flora dan fauna di Indonesia.
Apa itu kenampakan alam? Kemarin sudah Ibu jelaskan juga, yaitu kenampakan yang secara alami yang diciptakan oleh Allah, tidak ada bantuan manusia sama sekali. Contohnya yaitu sungai, gunung, laut, dan hutan. Ada lagi pantai, selat, dan berbagai macamnya lagi. Yang kedua yaitu apa? Itu keragaman flora, yaitu berbagai jenis atau keragaman jenis tumbuh-tumbuhan. Berbagai jenis tumbuh-tumbuhan. Sedangkan keragaman fauna, yaitu berbagai macam jenis-jenis hewan. Jadi kalau flora itu tumbuhan, sedangkan fauna itu hewan. Mari kita perhatikan contoh pada buku paket kamu, yaitu tentang keragaman flora dan fauna di Indonesia. Yang pertama kita lihat di Pulau Sumatera. Apa saja kenampakan alam yang ada di Pulau Sumatera? Beberapanya akan Ibu sebutkan saja, yaitu contohnya ada Gunung Kerinci, ada Bukit Barisan, kemudian ada Gunung Dempo. Itu beberapa kenampakan alam. Di samping itu, di Sumatera juga banyak terdapat hutan hujan dan hutan gambut. Jadi ada hutan hujan dan hutan gambut. Sedangkan flora yang terkenal di Sumatera ada beberapa, yaitu bunga monggong jumpa, daun sirih, dan bunga kenanga. Ada beberapa bunga yang terkenal dari sana. Sedangkan fauna yang terkenal di Sumatera yaitu orangutan, harimau, dan gajah. Itu umum ada di Sumatera. Kita lanjut pulau yang kedua, yaitu Pulau Jawa. Di Pulau Jawa ini juga banyak terdapat hutan hujan dan ada juga padang rumput kering. Selain hutan, di Pulau Jawa juga ada padang rumput kering dan beberapa gunung yang terkenal yaitu Gunung Bromo, Gunung Bromo, Gunung Merapi, Gunung Kelut. Sungai juga ada Sungai Bengawan Solo, Sungai Citarum. Itu kenampakan alamnya. Apa keragaman fauna yang ada di Jawa? Yaitu ada hewan banteng, ada macan tutul, dan ada ayam bekisar. Itu beberapa hewan yang hanya ada di wilayah Pulau Jawa ini saja. Sedangkan apa flora yang terkenal atau tumbuhan yang tumbuh di Pulau Jawa? Contohnya yaitu ada salak condet. Tapi anak ibu mungkin umum dengannya, ada juga salak pondo, itu juga dari Jawa. Kemudian bunga cempaka putih dan pohon kepel. Itu beberapa contoh flora yang tumbuh di Pulau Jawa. Di pulau besar yang ketiga di Indonesia yaitu Pulau Kalimantan. Di Kalimantan ini yaitu pulau yang memiliki hutan hujan yang sangat luas. Jadi lebih umum di Kalimantan ini hutan yang luas. Juga memiliki beberapa sungai besar, yaitu contohnya Sungai Kapuas dan Sungai Barito. Apa flora yang terkenal di Pulau Kalimantan? Yang paling spesifik sekali yaitu tumbuhnya anggrek hitam. Jadi anggrek hitam itu khas dari Pulau Kalimantan. Kemudian apa hewan yang khas atau yang mencirikan Pulau Kalimantan? Di antaranya itu faunanya ada bekantan, ada orangutan, ada pesut, dan ada oa. Itu beberapa hewan yang terkenal dari Pulau Kalimantan. Lanjut yang keempat yaitu Sulawesi. Pulau terbesar keempat di Indonesia yaitu Pulau Sulawesi. Pulau Sulawesi juga memiliki hutan hujan dan di sini juga ada padang rumput. Kenampakan alamnya ada padang rumput juga. Gunung yang terkenal salah satunya yaitu Gunung Lokon dan Gunung Malino. Sungainya ada Sungai Poso juga, itu sungai yang sangat besar yang ada di Pulau Sulawesi. Apa flora yang terkenal dari Sulawesi? Yaitu adanya kayu eboni dan kayu damar. Itu
banyak tumbuh di wilayah Sulawesi ini. Hewan yang hanya ada di sana yaitu burung maleo, ada kuskus, dan ada anoa. Anoa itu fauna yang hanya ada di Pulau Sulawesi. Kemudian pulau yang ke-5 yaitu ini ada beberapa kepulauan Nusa Tenggara dan Bali. Sebut singkat saja NT dan Bali. Jadi Nusa Tenggara dan Bali ini merupakan jajaran pulau-pulau yang tidak terlalu besar dan di mana kenampakan alamnya yaitu adanya padang rumput, rumputan kering. Di sana juga ada gunung yang terkenal yaitu Gunung Rinjani, Gunung Tambora, dan Gunung Molo. Setiap pulau dibatasi oleh selat, contohnya Selat Nusa Tenggara, Selat Bali, Selat apa lagi di sini? Selat Ombai, Selat Alas, Selat Sumba. Itu beberapa selat yang membelah antar pulau, yang membatasi antar pulau. Kemudian di Nusa Tenggara ini iklimnya lebih dominan kering dan di sana banyak rumput-rumput yang kering. Fauna yang khas dari Nusa Tenggara dan Bali ini yaitu komodo. Anak-anak ibu bisa lihat hanya di sanalah hewan komodo tinggal, yaitu di Pulau Komodo, di salah satu di Pulau Nusa Tenggara ini ada hidup hewan komodo. Selain hewan komodo juga ada burung jalak Bali, yaitu khusus di daerah Bali dan Nusa Tenggara ini. Hewan komodo dan burung jalak. Apa flora yang terkenal di daerah Bali dan Kepulauan Nusa Tenggara? Salah satunya yaitu pohon kelicung dan pohon cendana. Jadi pohon yang banyak tumbuh di Nusa Tenggara dan Bali ini salah satunya yaitu pohon kelicung dan pohon cendana. Kita masuk yang ke-6. Ini yang ke-5 tadi anak ya. Yang ke-6 yaitu Maluku dan Papua. Kepulauan Maluku dan Papua di sini juga memiliki hutan yang lebat. Penampakan alamnya hutan yang lebat dan memiliki gunung yang terkenal yang memiliki es pada puncak gunungnya yaitu Gunung Jayawijaya dengan nama puncaknya Puncak Jayawijaya. Gunungnya Gunung Jayawijaya, puncaknya Puncak Jaya, di mana di puncaknya terdapat es yang tidak pernah meleleh di sana, es abadi. Apa hewan yang terkenal dari Pulau Maluku dan Papua? Hewan yang terkenal yaitu burung cendrawasih dan burung nuri raja yang berasal dari Kepulauan Ambon. Dan apa fauna yang banyak tumbuh di sana? Yaitu anggrek larat dan buah merah. Jadi di Kepulauan Maluku dan Papua ini faunanya yang terkenal burung cendrawasih dan nuri raja, sedangkan floranya yang terkenal yaitu buah merah dan anggrek larat. Jadi dari penjelasan kita tadi bisa anak ibu pahami bahwa keragaman flora dan fauna di Indonesia serta kenampakan alamnya sangat berbeda pada ke-5 pulau besar dan beberapa kepulauan kecilnya. Jadi bisa anak ibu pahami negara kita Indonesia ini memiliki berbagai macam flora dan fauna serta memiliki kenampakan alam yang berbeda-beda pada setiap pulaunya. Demikian penjelasan ibu pada video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.